Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada teman-teman yang melihat menayangkan video terbaru dari channel ini, channel Satria Serafon Official. Oke, di video kali ini sesuai dengan tema kita. Di sini kita masih pada Microsoft Word seperti pada video kita sebelumnya. Nah, di sini berhubung ada teman-teman yang meminta beberapa teknik yang wajib dipahami di Microsoft Word untuk mempercepat cara kerja atau dalam membuat tugas. Nah, di sini ada beberapa sekitar lebih kurang 22 ya disebut kode ya. Kode di Microsoft Word yang wajib, yang layak harus diketahui agar tidak terasa sulit dalam menggunakan Microsoft Word. Nah, adapun di antaranya di sini sebelum kita melanjutkan kepada poin-poinnya, tak lupa jika teman-teman ingin memberikan saran dan masukan mengenai video yang harus dibuat dalam latihan belajar ini bisa disebut juga dengan channel latihan belajar, karena di sini kita sama-sama belajar. Bagi teman-teman yang mungkin banyak ilmu mengenai Microsoft, bisa untuk saling berbagi. Oke, di sini pada video sebelumnya juga saya telah menyampaikan bahwasanya silahkan di komen jika misalnya ada keinginan untuk meminta dibuatkan tutorial atau untuk lebih memahami pada Microsoft, baik itu Word, Excel dan juga PowerPoint. Nah, di sini langsung pada poin pertama. Di sini terlebih dahulu kita masuk pada bagian tengah kanan ini. Jadi di sini saya munculkan satu-satu untuk kode yang harus dipahami, diketahui di Microsoft Word ini. Nah, baik yang pertama, di sini ada yang namanya Ctrl S. Nah, Ctrl S ini teman-teman, ini untuk fungsinya adalah menyimpan file atau data yang sedang kita kerjakan. Nah, mungkin seringkali kadangkala kita membuat tugas atau membuat berkas, kita lupa untuk menyimpannya. Nah, sebelum membuat kerjaan atau membuat tugas, nah, ketika file dalam bentuk kertas kosong seperti misalnya belum ada ketikan, nah, untuk terlebih dahulu silahkan disimpan terlebih dahulu. Caranya tidak perlu mengklik bagian file, ini harus lebih banyak waktu yang terbuang. Jadi silahkan teman-teman klik CTRL tambah S bergantian, klik Ctrl kemudian S, jangan dilepas kontrolnya. Seperti ini saya contohkan, Ctrl S. Nah, otomatis di sini akan melanjutkan kepada penyimpanan. Untuk penyimpanan di sini nanti akan kita tentukan, misalnya Ctrl S di sini. Jika misalnya di browser di sini terdapat beberapa poin, misalnya kita simpan di bagian dokumen atau misalnya di lokal D dan lain sebagainya. Terserah keinginan masing-masing. Dan di sini dalam berbentuk save tipenya adalah Word dokumen. Jika misalnya di PDF, silakan ini diklik dan ini dipilih yang PDF untuk membuat ke PDF.
kemudian satu lagi mengenai penyimpanan ini, jika misalnya teman-teman memiliki komputer atau laptop tipe Word-nya atau Windows-nya 2007, nah otomatis nanti ketika kita mengedit di laptop atau di komputer yang ya Word-nya Windows 2010 atau di atas 10, maka tulisannya akan amburadul. Nah, untuk membuat tulisannya tidak amburadul, silakan dipilih menu Restack Format. Restack Format ini RTF, Restack Format ini masih dalam berbentuk Word, tetapi ini bisa dibuka di semua window, mau itu 2007, 2010 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini di atas dari Ctrl S ini, kemudian ada Ctrl A. Nah, Ctrl A ini teman-teman fungsinya adalah memblok semua tulisan dalam dokumen. Nah, contohnya misalnya di sini sudah ada paragraf. Kita buat misalnya paragraf di sini bisa kita copy atau misalnya bisa kita ambil dari, contohkan di sini ada beberapa banyak file. Di sini akan kita buka terlebih dahulu filenya. Nah, di sini sudah ada beberapa tulisan. Nah, ini misalnya kita copy. Klik kanan, kemudian copy. Kemudian di sini klik kanan di paste. Paste option. Nah, baik, ini sudah ada paragraf. Teman-teman, ini sudah ada paragraf. Nah, kemudian tadi Ctrl A. Nah, ini ketika kita Ctrl A, jadi semua data ini mulai dari halaman pertama sampai dengan terakhir, jika misalnya tulisan, nanti akan otomatis terblok semua. Misalnya seperti ini, kita klik Ctrl A. Nah, otomatis semua data, semua tulisan akan terblok. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, di sini selain Ctrl A, di sini terdapat caps lock. Caps lock ini adalah membuat tulisan menjadi tulisan Romawi, tulisan besar ya, tulisan besar. Nah, tulisan besar ini ketika kita ketik, misalnya di ini kita buat paragraf baru. Nah, di sini kita klik bagian caps lock di bagian keyboard di kiri di atas shift atau di bawah tab. Di sini ada caps lock. Nah, jika diklik, sekali klik, kemudian kita buat paragraf kata ini. Nah, otomatis kata yang kita tulis akan menjadi huruf besar. Nah, ini sekali saja diklik bagian caps lock-nya. Jika misalnya kita klik setelah satu kali diklik tadi, ini untuk mengembalikan ke huruf kecil. Nah, seperti ini sudah saya tekan di sini, maka akan berubah huruf kecil. Nah, selanjutnya setelah caps lock ini, di sini ada tab. Nah, tab ini biasanya digunakan untuk membuat paragraf menjadi suatu paragraf yang utuh ya, membuat tulisan menjadi satu paragraf, dan tulisan baris pada baris pertama ini dia biasanya akan maju ke depan dalam 4 huruf. Nah, seperti ini sih kita contohkan. Ini sudah ada paragraf, kemudian tabnya, kursornya arahkan di sebelum S, kemudian diklik tab. Nah, di sini karena ada ini, ada tanda L, ini dibuang saja. Nah, otomatis dia akan
akan terbuat dalam bentuk paragraf seperti ini. Oke teman-teman, kemudian mungkin banyak dari setiap orang ya yang membuat ini tanpa adanya tab, tanpa ada tab, tapi menggunakan tanda spasi seperti ini, diklik satu-satu. Ini hal yang sangat salah dalam mengatur file atau membuat sebuah file, sebuah tulisan. Nah, kemudian setelah menu tab, di sini ada Ctrl plus Enter. Nah, di sini Ctrl plus Enter fungsinya adalah membuat sebuah tulisan di halaman berikutnya. Nah, tanpa kita enter. Kebanyakan orang untuk membuat sebuah halaman baru, memindahkan ke halaman baru, terkadang paragraf yang misalnya seperti ini masih di tengah-tengah, ini menurunkan kursornya menggunakan enter seperti ini, satu-satu di enter sampai muncul paragraf selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini hal yang sangat salah dilakukan ketika membuat halaman baru. Nah, jadi otomatis caranya agar cara yang benar dan cepat adalah diklik Ctrl plus Enter seperti pada menu di atas. Seperti ini misalnya, kursornya kita taruh di sini, kemudian klik Ctrl, kemudian ditahan, klik Enter. Nah, otomatis kursornya akan berpindah di halaman selanjutnya. Nah, kemudian ini sudah sampai di bagian Ctrl Enter. Nah, selanjutnya di sini adalah Shift F3. Nah, Shift F3 ini teman-teman fungsinya adalah untuk merubah tulisan ya, baik itu membuat tulisan huruf kapital, huruf besar, kemudian ya tadi huruf kapital ya, huruf besar, atau misalnya yang kapital hanya judul di awal saja seperti ini, D, ada W, ada S, ada Y. Nah, atau misalnya huruf kecil semua. Nah, contohnya seperti ini, misalnya kita blok datanya, tulisannya, kemudian klik Shift, ditahan, kemudian klik F3. Nah, akan berubah menjadi huruf kapital, huruf besar. Nah, diklik satu kali lagi akan berubah menjadi huruf kecil. Kemudian diklik satu lagi akan berubah menjadi huruf kecil di bagian awal. Nah, seperti ini. Nah, jika misalnya kita temukan ada bagian yang tidak mau dirubah, nah ini teman-teman tidak usah panik. Ini diblok ulang. Ada cara kedua. Ini diklik bagian ada kapital A besar sama A kecil. Diklik ini ada Capitalize Edge Word. Ini akan berubah menjadi huruf kapital semua di awalnya. Nah, kemudian ada cara lain. Misalnya ini sudah tadi huruf besar, ini kecil-kecil. Caranya adalah ini diklik 2 kali. Ini otomatis terblok bagian ini tertentu. Kemudian di Shift F3 lagi sekali. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah Shift F3, di sini bagian kiri kita berpindah kepada bagian kiri. Ini Ctrl B. Nah, Ctrl B ini Ctrl Bold artinya. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat ketebalan dalam tulisan. Nah, sebenarnya bisa juga secara manual. Di sini kita klik bagian misalnya katanya, kalimatnya di sini. Nah, untuk memblok tadi setelah Ctrl A, ada cara yang kedua juga untuk membuat blok misalnya dalam satu paragraf. Ini tinggal diklik 2 kali saja, di double klik di bagian paragrafnya seperti ini. Mohon maaf, diklik 3 kali. 3 kali. 1 2 3 secara cepat. Secara cepat ini akan terblok di paragraf ini saja. Kemudian tadi arahannya di sini adalah Ctrl B. Jika kita klik Ctrl B, itu tulisannya akan tebal. Klik Ctrl B.
Nah, otomatis akan seperti ini. Jika misalnya secara manualnya adalah di blok, kemudian diklik di bagian ini. Nah, oke, selanjutnya selain dari Ctrl B, di sini terdapat Ctrl E. Nah, Ctrl E ini adalah teman-teman membuat tulisan menjadi rata tengah. Biasanya yang dibuat dalam rata tengah itu adalah judul bab dalam atau judul dari laporan. Nah, seperti ini misalnya, ini merupakan sebuah judul besar, kemudian di blok, kemudian di Ctrl E tadi, Ctrl E. Nah, Ctrl E otomatis akan membuat rata tengah. Nah, jika secara manualnya adalah diklik di blok, kemudian di sini ada rata tengah. Itu adalah cara manual. Nah, secara membuat agar tidak membuat secara manual karena mungkin banyak nanti, nah tinggal di Ctrl I saja. Oke. Kemudian kita berlanjut pada Ctrl L. Nah, Ctrl L ini tadi setelah Ctrl I itu merupakan Ctrl L. Ctrl L ini adalah rata tengah. Nah, rata tengah misalnya kita membuat sebuah paragraf atau sebuah tugas sangat banyak paragrafnya, kemudian harus di rata tengah semua agar tidak satu-satu seperti ini di blok satu-satu. Jadi tinggal di Ctrl A kemudian Ctrl L. Tadi Ctrl L itu otomatis semua tulisan akan rata tengah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini karena di bagian kotak-kotak, jadi dia tidak mengikuti bagian luar. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari Ctrl L ini adalah rata kiri kanan sebutannya. Nah, kemudian di sini ada Ctrl F. Nah, Ctrl F ini tujuannya adalah untuk mencari kata tertentu. Misalnya di sini kita mencari, klik dulu Ctrl F. Nah, kemudian kata yang harus kita cari adalah di sini merupakan kata yang lumrah ya, yang lumrah. Kita buat di sini atau. Nah, atau berarti tidak ada. Kata atau tidak ada yang dalam paragraf ini. Nah, kemudian kita buat kata yang. Nah, otomatis di sini ada beberapa yang terdapat dalam paragraf. Nah, seperti yang ada tanda kuning ini merupakan yang. Berarti ada berapa? Di sini dijelaskan ada 8 results, berarti ada 8 kata. Oke, seperti itu teman-teman. Ini untuk mencari kata ya, untuk mencari kata yang tertentu. Nah, kemudian di sini Ctrl F untuk mencari kata tertentu. Jangan salah lagi. Kemudian di sini Ctrl I. Ctrl I ini merupakan tulisan yang akan dibuat miring ya. Misalnya tulisan miring itu bahasa Inggris, biasanya dibuat dalam tulisan miring. Nah, kita contohkan di sini misalnya paragraf ini merupakan bahasa Inggris walaupun tulisannya tidak nyambung. Nah, kemudian di sini ini kita blok, diklik ditahan, ditarik, kemudian di Ctrl I, klik Ctrl I. Nah, otomatis akan berubah menjadi miring. Nah, jika manualnya adalah di blok kemudian diklik bagian ini di samping B, ini Ctrl I. Oke, selanjutnya setelah Ctrl I ada Ctrl R. Nah, Ctrl R ini masih sambungan dari tulisan kiri kanan rata tengah tadi. Nah, Ctrl R ini merupakan Ctrl Right. Ini artinya right. Right itu kanan dalam bahasa Inggris ya. Ini misalnya paragraf, kemudian kita blok, kemudian kita Ctrl R, ini rata kanan artinya. Jadi tulisannya paragrafnya akan rata di sebelah kanan. Nah, kemudian setelah Ctrl R di sini ada Ctrl L. Ctrl L ini sama setelah Ctrl R tadi rata kanan. Jadi Ctrl L ini adalah rata kiri. Nah, seperti ini misalnya. Ini rata kanan Ctrl R, kemudian diklik Ctrl
tadi Ctrl L ya. Ctrl L. Mohon maaf, Ctrl L kita sudah 2 kali. Ctrl L ini rata kiri kanan. Nah, oke, mohon maaf teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi bukan Ctrl L. Akan tetapi ini Ctrl J. Nah, akan kita cari Ctrl J-nya. Ini lanjut ke Ctrl N. Nanti ada Ctrl J ya. Nah, J, Ctrl J. Ctrl N. Ctrl N ini fungsinya adalah membuat lembaran baru. Nah, misalnya ini kita sudah punya lembaran. Di sini ada dokumen 1. Kemudian kita membuka lembaran baru dengan menggunakan Ctrl N. Tidak perlu membuat di sini file, kemudian di sini ada new, kemudian nanti ada diminta untuk dokumen baru. Nah, jadi cara cepatnya adalah, cara sehatnya di sini klik Ctrl N akan membuka lembaran baru seperti ini teman-teman. Nah, karena ini misalnya kita buat di tempat lain. Nah, oke, ini di don't save saja pada tema. Setelah Ctrl N, di sini ada Shift Ctrl V. Nah, Shift Ctrl V ini fungsinya adalah kata atau kalimat yang sudah kita copy. Nah, kata kalimat yang sudah kita copy akan memberikan atau menyamakan tulisannya dengan tulisan yang sudah kita atur. Nah, misalnya di sini adalah kita buat tulisannya yang biasa, misalnya Times Roman. Nah, di sini sedangkan menggunakan Calibri. Nah, font Calibri, ini font namanya. Nah, kemudian untuk membuat tulisannya sama, ini misalnya kita copy sebuah paragraf dari internet, di Ctrl C tadi untuk kopinya. Namun belum kita bahas, tapi nggak apa-apa. Di Ctrl C, kemudian di sini otomatis jika misalnya kita buat enter, kemudian langsung dipaste, ini dipaste, maka otomatis tulisannya akan sama dengan di atas. Nah, jika misalnya kita menyamakan tulisan, caranya adalah tinggal diikutkan saja. Setelah di enter seperti ini, klik Ctrl Alt V. Coba kita lihat di atas arahannya. Shift Ctrl V. Mohon maaf, ini sedikit kesalahan teknis. Di sini adalah Alt Ctrl Alt V plus Alt, ini salah kode, Alt V. Nah, oke, di sini sudah kita enter tadi, klik Ctrl Alt V. Di sini ada pilihan. Nah, untuk mengikut tulisan di atas, kita klik Unformat Unicode Text ini. Tinggal diokekan saja, langsung mengikuti tulisan di atas. Nah, karena ini kita tidak buat rata tengah tadi. Nah, masih rata kiri. Dia akan mengikuti rata kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ini misalnya kita punya data, kemudian kita salah tekan, atau misalnya terhapus datanya. Misalnya kita blok, kita klik backpack untuk menghapus. Nah, ini terhapus. Nah, otomatis untuk mengembalikan dari kata yang terhapus itu diklik Ctrl Z agar kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah Ctrl Z ada Ctrl Y. Nah, misalnya kita sudah membuat tulisan. Nah, di sini tulisan ini sudah kita Ctrl Z. Ini kita Ctrl Z lagi. Ini kita Ctrl Z, akan hilang seperti ini. Nah, untuk memajukan atau Ctrl Y tadi artinya mengembalikan tulisan yang sudah kita tulis ke depan. Kalau Ctrl Z tadi mengembalikan dari belakang, artinya yang sudah kita hapus bisa
bisa kembali. Nah, kalau Ctrl Y yang sudah kita kembalikan, ya kan, kemudian kita majukan ke depan lagi untuk karakternya. Nah, seperti ini misalnya contohnya sudah kita hapus tadi, Ctrl Z kemudian Ctrl Y, akan kembali juga ke tulisan ke depan. Nah, untuk maju ke depan tadi Ctrl Y. Nah, kemudian setelah Ctrl Y, di sini ada Ctrl C. Nah, Ctrl C ini sudah kita buat dari awal. Sebenarnya harusnya Ctrl C dulu. Nah, di sini ada di blok misalnya dari buku atau dari mana. Di sini kita blok misalnya klik Ctrl C, tidak perlu klik kanan, tetapi langsung klik Ctrl C saja di bagian keyboard untuk mempermudah. Nah, di sini tadi untuk mengikut. Nah, jangan lupa untuk mengikut tulisan yang di atas. Nah, di sini kita klik Ctrl Alt V. Nah, pilih bagian yang bawah, kemudian OK. Akan mengikuti tulisan di atas, Timneus Roman. Nah, jika di atas misalnya di sini kita buat, nah akan mengikuti juga tulisan di atas, yaitu Calibre. Nah, kemudian setelah Ctrl C, teman-teman, di sini ada Ctrl X. Nah, Ctrl X ini artinya untuk memotong kata atau paragraf yang kita pilih. Nah, tidak perlu di Ctrl C agar di copy misalnya. Kalau misalnya dipindahkan, maka ini di blok paragrafnya, kemudian di kontrol tadi Ctrl X. Ctrl X artinya memotong bagian tertentu yang sudah kita blok, kemudian kita pindahkan, misalnya tidak perlu di copy lagi. Ctrl X ditekan, kemudian kita pindahkan ke bagian bawah, misalnya di Ctrl V saja, Ctrl V. Nah, seperti itu teman-teman, langsung kembali langsung berpindah tempat. Nah, di sini ada mungkin kode yang sebelum kita pelajari. Nah, Ctrl V ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi Ctrl V itu untuk membuat paste, tidak perlu lagi di klik kanan seperti ini misalnya di paste. Nah, untuk cara cepatnya, cara gampang adalah di Ctrl V, Ctrl V. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada Ctrl Alt V tadi sudah kita pelajari, sudah ada. Kemudian di sini ada Ctrl H. Nah, Ctrl H ini adalah untuk merubah kata yang tertentu dalam tulisan kita. Misalnya di sini ada salah kata misalnya. Nah, kita buat di sini siswa double S-nya. Kemudian di sini kita buat lagi siswa. Kemudian di sini ada siswa. Nah, kalau misalnya kata siswa ini banyak sampai beribu kata, maka kita tidak mungkin mencapai target ya untuk mengerjakan menggantinya satu-satu. Nah, cara cepat, cara gampangnya adalah hanya menggunakan Ctrl H untuk merubah kata yang salah tadi. Nah, ini ada 3 kata yang salah. Kemudian langsung kita Ctrl H, klik Ctrl Ctrl plus H. Nah, di sini di bagian finword ini, di sini kata yang salah tadi apa? Kata yang salah adalah tulisannya sis double s wa. Nah, otomatis di bagian kotak kedua yang di bagian replace with ini kita buat betul tulisannya menjadi kata siswa biasa. Nah, kemudian di replace all artinya diubah semua dari kata yang salah tadi. Nah, jika kita lihat tadi ada 3, nanti di sini akan muncul 3. Nah, di sini otomatis all done, semua selesai. Ada 3 yang di replace. Nah,
tinggal diokekan saja. Nah, otomatis di sini katanya menjadi benar semua. Nah, jadi itulah beberapa karakter ya yang harus diketahui, yang wajib diketahui di Microsoft Word ini untuk mempermudah. Sebenarnya kalau misalnya sudah lihai, ada beberapa teknik lagi nanti, namun untuk menjaga durasi tidak terlalu panjang, maka kita buat step by step agar lebih gampang belajarnya. Nah, diulangi di sini di bagian atas ini tadi Ctrl B ini membuat tulisan tebal, Ctrl I ini rata tengah, Ctrl L rata kiri kanan, Ctrl F ini merupakan untuk mencari kata tertentu. Kemudian Ctrl I ini untuk huruf miring, Ctrl R ini untuk rata kanan, Ctrl J merupakan rata kiri, Ctrl L untuk membuat lembaran atau halaman baru, Ctrl Alt tambah V ini merupakan paste spesial namanya. Kemudian Ctrl Z ini mengembalikan data yang sudah terhapus, misalnya pada mengembalikan file-file data yang sudah kita hapus pada tulisan sebelumnya misalnya. Ctrl Y ini untuk maju ke depan yang sudah kita hapus tadi. Kemudian kita maju ke depan lagi untuk mengembalikan juga. Kemudian Shift F3 ini untuk merubah tulisan kapital, kemudian tulisan awalnya saja kapital atau tulisan kecil semua. Nah, kemudian Ctrl Enter ini membuat halaman baru dari kata terakhir misalnya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian untuk tab ini untuk membuat paragraf dari beberapa karakter kata untuk maju ke depan. Kemudian caps lock ini untuk membuat huruf kapital. Kemudian Ctrl A untuk blok semua data atau semua tulisan. Ctrl S ini untuk menyimpan berkas atau menyimpan data. Kemudian Ctrl C merupakan copy. Ctrl X merupakan pemotong atau dipotong tulisan yang kita blok. Kemudian ada Ctrl V ini untuk paste, artinya Ctrl paste, V ini Ctrl paste. Kemudian yang terakhir ini sama tadi. Yang terakhir ada Ctrl H, ini untuk merubah kata tertentu dalam tulisan kita. Nah, seperti ini tadi yang sudah kita pelajari. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari. Ini lumayan lama ya, padahal cepat, tapi untuk menjelaskan lumayan lama. Semoga dapat memahami ya, teman-teman dapat memahami dari penjelasan ini. Nah, saya buat penjelasan ini secara lengkap sebenarnya agar teman-teman dapat mengingat lebih baik lagi bagian yang terpenting tadi. Nah, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Sudah durasi sangat tinggi ya, lebih kurang 33 menit, 34 menit, 35 menit. Nah, kemudian untuk selanjutnya teman-teman boleh request apa yang harus saya buat untuk mendukung juga, karena saya masih awal-awal juga, jadi kita sama-sama belajar. Nah, apa yang saya ketahui akan saya share dan bagikan kepada teman-teman. Oke, demikian video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Satria Sirafon Official agar semakin semangat dalam membuat tutorial-tutorial pembelajaran ya, karena sudah sangat banyak orang membuat konten, jadi saya masih tertarik membuat tutorial dalam pembelajaran ini karena sangat penting pada era abad 21 nantinya. Sekarang kita berada abad 21, nanti akan berubah dari 4.0, kemudian akan berubah di 5.0 atau 5.0. Nah, demikian. Semoga tertarik dan suka dengan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan memahami segala penjelasan.